Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sarjana teknik, para insinyur yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini, Lembaga Sertifikasi Kompetensi Insinyur Persatuan Insinyur Indonesia akan menyampaikan panduan atau video tutorial mengenai pengisian FAIP, Formulir Aplikasi Insinyur Profesional, dan panduan bagaimana melakukan klaim atas unit-unit kompetensi yang relevan dengan uraian portfolio Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dituliskan di dalam FAIP sesuai dengan job description-nya masing-masing. Bapak, Ibu sekalian, di era digital ini segala sesuatu memang akan dilakukan secara online. Dalam konteks ini, pengisian FAIP, kemudian proses melakukan self-assessment, yang akan keluar juga nanti nilai dari hasil self-assessment itu, yang kemudian nanti ditindaklanjuti dengan proses verifikasi dan validasi oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi Insinyur LSKI PII, kemudian dilanjutkan dengan proses assessment oleh Majelis Uji Kompetensi, proses persidangan, dan kemudian proses administratif dan finansial lainnya, hingga proses penerbitan sertifikasi kompetensi insinyur profesional akan dilakukan secara daring atau secara online. Yang pertama-tama mungkin Bapak Ibu harus masuk ke situs PII, yakni http://pii.or.id. Jika sudah masuk, maka Bapak Ibu akan dihadapkan pada dashboard sebagaimana terpampang di layar. Berbagai macam informasi mengenai PII, mengenai keinsinyuran, itu ada di sana. Termasuk juga, dan itu yang menjadi menu utama adalah bagaimana Bapak Ibu melakukan proses-proses pendaftaran, ya, keanggotaan, mengajukan aplikasi sertifikasi, dan memohon pencatatan atau melakukan registrasi. Bagian proses keanggotaan sudah ada tutorialnya, dan kami berharap pada saat Bapak Ibu mengikuti tutorial yang sekarang ini, Bapak Ibu sudah melakukan kewajiban administratif maupun finansial yang terkait dengan keanggotaan. Sehingga dengan demikian, Bapak Ibu tinggal melanjutkan proses pengisian FAIP atau pengisian portofolio secara lebih rinci. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah melakukan, meskipun anggota baru, tetapi Bapak Ibu sudah memiliki KTA, ya kan? Nah, itu maka di dalam prosesnya ini Bapak Ibu diposisikan dalam posisi untuk melakukan perpanjangan keanggotaan. Nah, di situ ada syarat perpanjangan keanggotaannya, yaitu memperbaharui data keanggotaan. Artinya apa? Bapak Ibu kan waktu mendaftar keanggotaan baru data dasar. Ya, nanti mengisi mengisi portofolio secara lebih rinci. Ya. Baik, ini biaya kita sama-sama sudah tahu dan Bapak Ibu sudah melakukan. Nah, yang sekarang ini adalah masuk dalam menu perpanjangan anggota. Bapak Ibu sebetulnya intinya untuk masuk ke dalam login ke dalam data Bapak Ibu, ya,
Ya, apabila sudah menjadi anggota, memiliki nomor KTA, maka itu kita prosesnya bisa langsung kepada sertifikasi. Info kita sudah pahami, ya kita akan melakukan update file, ya. Daftar di sini. Nah, Bapak Ibu seolah-olah akan membuat file baru. Bapak Ibu kan sudah melakukan pengisian portofolio awal, ya, portofolio yang. Nah, apabila Bapak Ibu kemarin itu mengisi data diri dengan lengkap, dengan rinci, maka file yang akan diisi oleh Bapak Ibu ini sebenarnya sudah 70% selesai. Tinggal Bapak Ibu merinci, mengedit, dan melakukan klaim unit kompetensi yang relevan dengan uraian kegiatan Bapak Ibu semuanya. Nah, kita tadi melakukan klik pengisian file, ya. Nah, mari kita mulai. Nah, kita masuk menu keanggotaan. Keanggotaan Bapak itu harus statusnya aktif. Ya, tentu saja keanggotaan Ibu juga aktif, ya, Bapak dan Ibu. Bila keanggotaannya aktif, bisa di-download di sini, klik gitu, dan ini adalah tampilan dari kartu anggota Bapak Ibu. Ini contohnya. Dari tahun berapa dan valid sampai tahun berapa, bulan berapa. Nah, selanjutnya melakukan diklik bagian yang menu file ini, ya, saya ulangi di sini keanggotaan, maka di bawahnya ini klik file, ya, klik file. Nah, buat file baru, buat file baru, begitu diklik nanti Bapak Ibu akan dihadapkan pada dashboard seperti ini. Ya, ini bisa dibilang 70% sudah lengkap file Bapak Ibu. Tinggal menambah 30%. 30% itu apa? Adalah data yang lebih rinci mengenai kegiatan, mengenai proyek, mengenai aktivitas, ya. Sedemikian rupa di situ kalau boleh dibilang job description itu bisa ditulis ulang di situ. Ditulis dengan lebih rinci dan sehingga bisa ada relevansi dengan unit-unit kompetensi yang ada. Nah, kalau memang ada relevansinya dan bisa diklaim, Bapak tinggal klik untuk melakukan klaim. Ibu juga bisa klik, ya, Bapak Ibu maksudnya. Nah, ini adalah tampilan atau dashboard dari Vibe. Ada terdiri dari 7, 8, 9, 10, ada 10 tab, 10 tab lebih sebetulnya, ya. Dari mulai 1.1, 1.2 dan seterusnya, di sini ada yang lengkap, ya. Bagian 1.1 ini adalah data pribadi. Bila Bapak Ibu sudah mengisi semua, 70% datanya sudah, data Vibe ini boleh dibilang sudah lengkap, ya. Nah, menambahkan uraian kegiatan dan klaim unit kompetensi. Di sini kita tambah informasi baru. Ya. Kalau ini sudah dianggap oke, ya kita save and continue, jangan lupa. Ya. Nah, nanti ini juga jangan lupa akan muncul pop-up untuk konfirmasi. Bapak Ibu klik di sini, ya. Masuk ke halaman 1.2, ini adalah data mengenai pendidikan formal. Data pendidikan formal, Bapak Ibu isi nama perguruan tingginya. Nah, kalau di depan sudah diisi dengan baik, maka di sini akan otomatis terisi. Ini tingkat S1, jangan lupa. S1 itu adalah syarat, ya, syaratnya. Karena menurut ketentuan yang bisa melakukan sertifikasi itu adalah S1, sarjana teknik, ya, sarjana teknik terapan dan sarjana pendidikan bidang teknik dan lain sebagainya, ada peraturannya dalam undang-undang, fakultasnya apa, jurusannya dan seterusnya. Data ini diisi. Nah, kemudian jangan lupa kalau sudah selesai nanti save and continue seperti biasa. Ada tahun lulus, gelarnya apa disebutnya, judul tugas akhir. Ini di depan kalau sudah terisi, maka di sini akan lebih rinci. Tapi biasanya akan lebih teliti mengisi di ruangan ini.
di dalam file. Ini uraian singkatnya. Ini akan terekstrak kalau uraiannya panjang. Ini nilai akademik rata-rata. Kemudian sampaikan data pendukungnya, ijazah. Ijazah S1 itu sifatnya mandatori, harus diungkapkan. Kalau tidak, maka dalam proses verifikasi dan validasi oleh LSP PII, yaitu Lembaga Sertifikasi Kompetensi Insinyur, LSKI PII ini adalah LSP-nya PII, itu akan ditolak, akan dikembalikan kepada aplikan. Nah, setelah ini jangan lupa save and continue. Nah, di bagian 1.3 ini adalah Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mencantumkan semua pengalaman organisasi, ya, organisasi profesi maupun organisasi lainnya. Organisasi PII misalnya, karena mungkin Bapak Ibu mengikuti Lokakarya Persatuan Insinyur Indonesia, maka ditulis yang pertama kali ini dan terus menjadi anggota di situ setelah Lokakarya, ya, jadi anggota atau anggota pos. Ini ada pilihan-pilihan di sini, ya. Ini adalah durasi atau periodenya, ini menjadi anggota atau menjadi pengurus, atau kemudian level organisasinya ini organisasi nasional atau organisasi internasional atau lokal dan sebagainya. Kemudian lingkup kegiatan organisasi dijabarkan di situ, gitu ya. Apa? Nah, di sini uraiannya, di sini pilihan, ya, pilihan ada macam-macam sih pilihan. Ya, pilih yang sesuai relevan dengan organisasi yang Bapak Ibu ikuti. Nah, mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau organisasi di sebelum S1 lulus, boleh nggak dicantumkan? Silahkan, boleh cantumkan, tetapi nanti majelis penilai akan mendiskon atau mengurangi penilaiannya hanya sebesar 50%. Tetapi lumayan kan, kalau Bapak Ibu ini aktivis mahasiswa, itu kan akan sangat bermanfaat, menambah poin. Dan di sini uraiannya dijelaskan. Setiap job desk atau tugas dan sebagainya. Nah, ini nanti Bapak Ibu setiap uraiannya di sini Bapak Ibu tengok di sebelah kanan, ini adalah unit kompetensi yang bisa diklaim. Nah, ini contohnya dengan dua uraian ini Bapak Ibu mengklaim unit kompetensi W111, W112, W113, kemudian W121, 122. Nah, dua itu. Nah, bisa dibaca di sini uraiannya apa, kemudian relevan dengan ini, klik begitu. Jangan lupa diunggah bukti-buktinya. Di sini ada untuk upload data atau upload dokumen pendukung, ya. Entah itu kartu anggota atau mungkin surat-surat atau surat penghargaan dan sebagainya, atau SK, ya. Nah, harap diperhatikan bahwa di sini tersedia. Bapak Ibu jangan berpikir semua diklaim supaya nilainya akan besar. Nah, tidak demikian. Harus ada buktinya uraiannya di sini, harus ada relevansinya. Kalau enggak akan dicoret dan itu mungkin juga akan menimbulkan moral hazard yang kurang baik, karena setelah dinilai gini nanti Bapak Ibu akan mendapatkan informasi berapa perkiraan nilai yang diperoleh. Nah, kalau semuanya diklaim, wah, nanti akan overshoot, akan overclaim, ya. Akan terlalu banyak mengklaimnya, akan menimbulkan image yang kurang baik. Nah, jadi perhatikan uraian yang ada di sini, ya. Kemudian cari korelasinya, diklik. Dan kemudian di bab 1.4 ini adalah tanda penghargaan yang pernah diterima oleh Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Diisi, ya, di sini nama penghargaannya, nama lembaga yang memberikan, kota atau kabupaten, provinsi, dan seterusnya, tanggal terbitnya, kemudian penghargaan yang terima tingkatnya ini level apa nih, gitu ya. Nah, kemudian cakupannya, ya, ini apakah nasional, internasional, Nobel atau apa misalnya. Ini uraian penghargaan itu isinya apa, angkat atau unggah buktinya. Nah, berdasarkan uraian yang ada di sini, kita lihat klaimnya di sini. Nah, di sini yang diklaim adalah W145, 146, ini contoh saja.
Tapi di sini bisa dibaca rinciannya bagaimana. Di sini seharusnya di sini deskripsinya tidak hanya begini, mungkin bisa lebih rinci lagi gitu, sampai tidak bisa diuraikan kembali. Nah, kemudian simpan dan lanjutkan. Di bagian 15 ini isinya adalah data pendidikan, pelatihan teknik atau pelatihan manajemen. Diisi sebagaimana kolom-kolom yang diminta di sini ya sama ini ya. Nama pendidikan, penyelenggaranya siapa, di mana ya, kemudian negara mana, kan bisa jadi juga. Termasuk di situ pelatihan-pelatihan yang misalnya Bapak Ibu diminta oleh vendor atau ingin mencek suatu unit peralatan ya, dan harus datang ke pabrikan di suatu negara tertentu, di situ ada proses. Itu juga bagian daripada pendidikan ya. Buktinya apa? Mungkin ya ada surat penugasan, atau mungkin perusahaan atau pabrikan itu mengeluarkan sertifikat, bisa juga begitu. Nah, berapa jam di ini ada pilihan-pilihan. Di sini diuraikan, diuraikan serinci mungkin, kalau serinci sehingga terdapat uraian yang membuktikan bahwa Bapak relevan atau memiliki berhak untuk mengklaim unit kompetensi yang ada di sini. Ini contoh di sini ada tulisan mengarahkan dan melaksanakan tugas-tugas pemrograman dan penggunaan perangkat lunak. Nah, di situ kalau memang ada uraian tugas Bapak yang mengarah ke sana ya, sehingga bisa mengklaim 253 ini, ya tuliskan di situ. Kalau tidak ada di sini, maka oleh asesor nanti akan dicoret. Simpan dan lanjutkan, kita masuk ke bab 16. 16 ini adalah sertifikat kompetensi dari bidang-bidang lain yang bukan sertifikat kompetensinya PII. Nah, di sini sebetulnya nama sertifikat, siapa yang memberikan, ini mungkin materialnya belum terganti, mohon maaf. Nah, kota dan data yang lainnya, bulan tahun, kemudian di tingkatnya apa, kemudian di sini uraian singkatnya. Uraian singkatnya mengenai piagam tersebut. Sedetail mungkin, serinci mungkin, sehingga Bapak Ibu bisa melihat relevansinya dengan kompetensi yang ada di sini dan bisa dilakukan klaim. Cukup dengan klik gitu. Tapi sekali lagi, jangan mengklik sesuatu yang memang tidak ada faktanya, tidak ada bukti uraiannya. Bahkan bukti-bukti yang diuraikan di sini itu harus didukung oleh dokumen pendukung di sini. Jadi upload jangan lupa. Selanjutnya save and continue. Nah, tab 2.1 kalau di eranya luring, di eranya konvensional itu bab 2.1. Di sini berisi nama-nama yang bisa menjadi referensi Bapak Ibu saudara-saudari apabila PII atau Majelis Uji Kompetensi itu ingin melakukan klarifikasi tambahan atau verifikasi atau keterangan tambahan mengenai aplikan. Ya bisa yang dicantumkan di sini bisa atasannya, bisa dosennya, mantan dosennya, atau pembimbingnya dulu waktu S1, S2, atau S3, koleganya seprofesi dan sebagainya. Tuliskan minimum 3, boleh 4, maksimum 4 ya. Dan di situ nomor telepon jangan lupa ditulis supaya bisa dihubungi. Jangan lupa juga bahwa yang bersangkutan seharusnya juga diberitahu ini juga soal kode etik. Jangan sampai nanti seseorang ditanya, ternyata beliau sudah sepuh gitu, terus lupa yang siapa ya gitu. Nah, itu nanti takut mendowngrade. Di sini hubungannya sebagai apa? Di situ ada pilihan-pilihannya. Apabila salah ya di yang merah ini dibuang, diganti yang baru. Tambahkan di sini, tambah yang baru. Jangan lupa simpan dan lanjutkan. Nah, di bab 22 atau tab 22 ini di sini dituliskan deskripsi Anda para aplikan, Bapak Ibu semuanya mengenai kode etik, pengertian, pendapat dan pengalaman sendiri. Tulis di sini. Mungkin Bapak Ibu pada suatu ketika di suatu tempat pada waktu tertentu itu dihadapkan pada problem etika. Bapak misalnya atau Ibu misalnya dihadapkan pada situasi yang sulit
karena Bapak diberikan sesuatu iming-iming atau Ibu diberikan suatu hadiah yang dengan hadiah itu Bapak Ibu harus memutuskan sesuatu yang di luar semestinya, di luar spesifikasi, di luar aturan dan lain sebagainya ya. Itu Bapak tuliskan. Kalau memang itu sesuatu yang sifatnya rahasia, tidak usah disebut namanya perusahaan, namanya instansi dan lain sebagainya. Cukup nanti pada saat bila diklarifikasi itu memang benar adanya. Atau deskripsi lain yang terkait dengan pengalaman atau pendapat mengenai etika, silahkan. Nah, diuraikan sedemikian rupa rinci di sini. Nah, sehingga ada hubungan yang yang korelatif dengan klaim kompetensi yang di kanannya. Ini contoh saja, W112 itu menghayati dan senantiasa berusaha mengamalkan nilai dan jiwa Pancasila dalam menjalankan profesi. Memang di dalam ureanya di sini, dalam setiap proyek atau aktivitas itu tidak pernah ditulis eksplisit dalam rangka mengamalkan Pancasila, tidak demikian. Tetapi secara spirit, uraian di situ bisa kelihatan lah ya, sehingga Bapak Ibu berhak mengklaim unit W112 dan seterusnya dan seterusnya. Jangan lupa save and continue. Bagian 3 ini adalah bagian yang paling paling krusial, paling penting untuk dicermatin, karena bagian 3 ini, tab 3 atau bab 3 ini biasanya yang isinya paling panjang. Dan ini kalau diisi dengan baik, ini akan mendongkrak penilaian Anda, mendongkrak hasil skor di kemudian waktu. Nah, yang biru-biru di atas ini, tadi saya belum jelaskan, ini adalah unit kompetensi yang memang bisa diklaim untuk tab tertentu. Kalau dulu memang ini menjadi penting dan selalu dikedepankan pertama-tama supaya tidak salah. Kalau sekarang, begitu buka di tab 3, ini yang ada di bagian ini itu sudah tertentu. Ya, hanya W2, W3, W4, P6, P7, P8, P9, P10, P11. Ya tidak akan mungkin ada nyelonong unit kompetensi yang tidak relevan dengan bab 3 ini. Nah, bab 3 ini diisi untuk mengklaim portofolio dalam konteks pengalaman profesi. Di sini dicontohkan ada periode ya, periode diisi, kemudian nama instansi perusahaan diisi di sini. Kemudian nama aktivitasnya diisi di kolom ini, aktivitas dalam konteks jabatan yang diemban. Kemudian pemberi tugas ini apabila ini suatu proyek ya, apabila ini proyek, ini adalah ownernya proyek gitu ya. Nah, dalam konteks ini kebetulan ini adalah yang diisikan adalah struktural ya, jabatan struktural, maka pemberi tugas kepada yang bersangkutan ini adalah juga perusahaan yang sama. Tapi apabila ini perusahaannya ini, misalnya kemudian pemberi tugasnya itu, ini suatu proyek misalnya, namanya proyek apa begitu, itu pemberi tugasnya adalah owner dari proyek yang bersangkutan. Lokasinya di mana, durasinya berapa lama, kemudian jabatannya apa. Jabatannya ini adalah memang bukan merangkap tiga-tiga, ini adalah pilihan sebetulnya, dia sebagai direktur, sebagai ketua tim, sebagai dekan, sebagai pembantu rektor ini maksudnya mungkin ya, wakil rektor sekarang atau rektor ya. Ini pilihan-pilihan, kemudian nilai proyeknya berapa dan nilai ini nilai kontrak dari perusahaan yang bersangkutan. SDM yang terlibat berapa, tingkat kesulitan, skala proyek, ya, semuanya diisikan. Dan kemudian diunggah bukti-buktinya, apa itu berupa SK mungkin, atau kontrak, mungkin cukup dengan covernya saja. Oh ya, kalau nilai-nilai ini memang mungkin menyerupakan suatu rahasia, ya, nilai proyek, ya tidak usah dicantumkan, tidak apa-apa. Yang penting sebetulnya apa yang ingin dilihat dari nilai proyek dan nilai tanggung jawab ini adalah sebetulnya untuk memperkirakan nilai tingkat kesulitannya.
tingkat kesulitannya dan skala proyeknya gitu loh nanti. Kalau di sini kan pilihan-pilihan, apakah skala proyeknya itu relevan dengan nilai proyek yang ada, tingkat kesulitannya itu yang diklaim di sini relevan dengan nilai proyek yang ada, atau dengan nilai tanggung jawab yang tersedia. Nah, itu. Nah, di sini uraian kegiatan, uraian singkat, tugas, dan tanggung jawab profesional. Perhatikan di sini sesuai NSPK. Jadi, Bapak Ibu sekalian, proses sertifikasi kompetensi profesi ini adalah upaya untuk mendapat pengakuan dari kolega, dari asosiasi, melalui asosiasi profesi bahwa apa yang dilakukan oleh kita sebagai aplikan itu memang sudah memenuhi kaidah-kaidah seorang profesional. Dan ujungnya nanti adalah kita diakui oleh asosiasi tersebut atau oleh kolega kita, senior kita melalui asosiasi profesi bahwa kita portofolio kita telah membuktikan pengalaman profesi kita. Jadi ini bukan uji kompetensi dalam rangka untuk mencari kerja. Kalau sertifikat kompetensi kerja, itu kan sertifikat yang membuktikan kesiapan kerja seseorang, yang membuktikan bahwa seseorang itu memiliki kecakapan dan kecukupan, keterampilan untuk masuk dunia kerja. Sehingga pengguna kerja yakin, oh iya punya sertifikat ini dan dia siap untuk kerja. Kalau yang akan kita kejar ini melalui proses uji kompetensi ini adalah sertifikat kompetensi profesi. Nah, di bab 3 inilah bobotnya akan menjadi tinggi. Di situ kita membuktikan pengalaman-pengalaman kita, semua portofolio kita ditulis di situ serinci mungkin, sehingga dari rincian uraian ini, yang di kolom ini, itu dicari relevansinya dengan unit kompetensi yang ada di kanan sini, tinggal diklik. Nah, kemudian hubungannya dengan SPK apa? Di sini cukup memberikan gambaran bahwa terutama sekali nanti untuk kandidat-kandidat atau para aplikan yang terkualifikasi menjadi kandidat IPM dan kandidat IPU kan akan diwawancara. Nah, dalam proses wawancara itu mungkin saja dikejar apakah dalam pengalaman profesinya Bapak Ibu, di dalam pengerjaan proyeknya Bapak Ibu itu cukup bukti bahwa NSPK itu diterapkan dengan baik. Apa itu NSPK? Norma, standar, prosedur, dan kriteria. NSPK apa? Ya macam-macam, mulai dari desain, pelaksanaan lapangan, kemudian juga dalam proses pengawasan, kemudian mungkin juga pemeliharaan, atau commissioning, kemudian juga pemanfaatan, ya, pemanfaatan produk keinsinyuran kan juga mungkin ada yang complicated, ya, itu harus ada prosedurnya, ada manualnya dan sebagainya itu. Nah, kita masuk juga dalam konteks aset manajemen, dan ini para insinyur atau sarjana teknik yang berada di pemerintahan itu sangat penting juga bahwa di dalam tugasnya umumnya itu kan tugas dalam konteks selain manajemen keinsinyuran juga adalah banyak yang tugasnya melakukan menjalankan manajemen aset atau aset manajemen. Demikian juga para pendidik, tapi untuk para pendidik itu diklaimnya di bab 4 di sini, ya, para dosen, ya, di bab 4 di sana. Nah, di sini kembali Bapak Ibu harus sedemikian rincinya, karena di bab 3 ini semua unit kompetensi dapat diklaim kecuali W1 dan P5. W1 itu adalah yang menyangkut kode etik, itu sudah diklaim di sebelum-sebelumnya, 32, 16, 15, dan seterusnya. Kita cek ya, kita lihat. Nah ini di 122, kemudian di 21, di 16 ya, 14, 12, 14, 13, dan 12 juga. Baik, nah kembali ke yang bagian 3. Ini
Setelah ini selesai, dan sekali lagi jangan sampai juga over claim. Kebanyakan ngeklik karena nyaman, klik 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 di sini ya, kolom sini, kemudian di sininya tidak ada buktinya. Nah, itu akan menimbulkan citra yang kurang baik juga bagi para asesor. Ini kok overclaim gitu kan, tidak ada buktinya, tidak ada uraiannya, tapi dia melakukan klaim di sini ya. Itu yang. Nah, jangan lupa save and continue. Kemudian di bagian 4 ini adalah untuk para dosen biasanya. Jadi di sini yang diuraikan adalah pengalaman mengajar, keinsinyuran dan atau manajemen, dan atau pengalaman mengembangkan pendidikan. Jadi mereka yang menjadi dosen atau yang menjadi profesional, tapi suatu ketika dia juga memberikan pelajaran di kampus, atau dia menjadi pembimbing di dalam apa namanya kerja praktek, memandu, mengajar kepada para mahasiswa yang datang untuk berkunjung kuliah kerja lapangan misalnya. Itu juga boleh diklaim di ruangan ini. Ya. Para dosen yang murni dosen kan juga pasti juga ada kegiatan kan sifatnya wajib, program pengabdian pada masyarakat LPM. Nah, demikian semuanya diklaim di sini. Nanti diuraikan sedetil mungkin di sini ya. Parameter-parameter yang lain itu akan dinilai oleh komputer. Di sini ada periode sebagai apa dia jabatannya, jumlah SKS-nya nanti akan terhitung di dalam secara sistemik oleh aplikasi Symfony. Nah, jangan lupa jangan overclaim lagi di sini juga ya, harus sesuai dengan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam ini trik dalam mengisi pointers job description di sini. Sebaiknya disusun sedemikian rupa urut-urutannya pointersnya itu mengikuti pointers yang ada di sini. Jadi umpamanya di situ pointers di situ ingin menjelaskan yang klaim 221. Taruhnya di atas, yang bawahnya ternyata menjelaskan poin unit kompetensi 215. Sebaiknya tidak begitu. Terurun sehingga sesuai dengan cara urutan otak kita berpikir lah ya gitu. Kemudian bab 51 ini hal-hal yang bisa diklaim terkait dengan komunikasi. Seorang insinyur itu memang harus pandai berkomunikasi, baik lisan maupun tertulis. Ya. Gambar, dokumen, spesifikasi teknis, RAB, itu adalah wujud komunikasi Bapak Ibu dengan orang lain, dengan insinyur lain, dengan pengguna jasa, dengan anak buah, dengan kontraktor, misalnya kalau Anda sebagai konsultan dan sebagainya. Ini dicek betul di sini. Nah, dalam konteks itu komunikasi ini memang ada dari 51, 51, 52 dan seterusnya. Di sini pertama adalah mengenai karya tulis. Ya, karya tulis ditulis judulnya dan sebagainya. Ya. Kemudian juga kalau itu sifatnya berupa laporan proyek bagaimana, itu sesuatu yang menurut pendapat saya bisa diklaim. Ya, penyusunan ini, tetapi sebenarnya itu bisa diklaim di bagian 3 ya. Ya, kecuali kalau laporan-laporan tersebut kemudian diseminarkan dan berubah menjadi sifatnya lebih populer untuk konsumsi yang lebih luas ya, dan dengan ringkas menggambarkan gagasannya apa, idenya apa, misalnya mungkin saja itu menggambarkan ide-ide baru dalam suatu proyek, ditulis di dalam suatu, ditulis dan dipublikasi di mana. Ini 51. Kemudian ini adalah cara mengklaimnya, sama ini diuraikan di sini apa kerja ininya dan baru diklaim di sini. Kemudian 52 yang disajikan. Kalau tadi yang ditulis diterbitkan, ini disajikan ya. Makalah itu yang disajikan dalam suatu seminar. Nah, ditulis jumlah judulnya dan seterusnya, disajikan dalam suatu seminar. Dan ini uraiannya adalah berupa pilihan. Di sini ada klaim-klaimnya. Kemudian seminar yang diikuti, ya. Menjadi peserta seminar pun itu merupakan bentuk pengembangan dari
seorang profesional, pengembangan profesionalan, betulnya professional development. Ya. Ini ditulis namanya kegiatan apa, seminar apa, nama penyelenggara dan seterusnya. Kemudian uraian singkatnya di sini ada pilihan-pilihan. Di sini bisa diuraikan lebih rinci lagi supaya bisa korelatif dengan ini. Nah, jangan lupa save and continue. Kemudian yang bagian 4 ini adalah karya temuan. Karya temuan, paten, inovasi, dan sebagainya. Dituliskan di sini. Ini P6. P6 itu menyangkut penelitian soalnya. Nah, kemudian bab 6. Bab 6 ini adalah bahasa. Bahasa ini dituliskan bahasa yang dikuasai. Bab 4. Oh, ini masih klaimnya, maaf. Ini masih klaimnya, masih bab 4. Masih klaimnya di sini sebetulnya kan di sini ada uraiannya, di sini uraian ini ada pointers. Nah, kemudian di sini pilih manfaatnya dan sebagainya, baru dilakukan klaim. Ya, contohnya di sini ada 611 unit P611 ini mengidentifikasi kebutuhan penelitian. Nah, kalau itu melakukan itu, Bapak Ibu melakukan itu di sini, mungkin di sini ditulis menyiapkan proposal penelitian. Nah, dalam proposal kan pasti ada menguraikan kebutuhan-kebutuhan. Nah, ternyata bisa diklaim dengan P611. Kemudian yang lainnya juga demikian. Lalu sekarang bab 6. Bab 6 ini bahasa yang dikuasai. Bahasa yang dikuasai sama-sama kita mau mengklaim bahasa nasional, tapi karena ininya berbeda, kita tulis dalam 2 row yang berbeda supaya banyak klaim yang bisa kita ambil. Yang pertama bahasa nasional, ini bahasa Indonesia, ini judul ini bahasa Indonesia, jenis bahasanya bahasa nasional, kemampuannya aktif tertulis lisan. Ini untuk keperluan laporan dan sebagainya. Nah, kemudian masih bahasa Indonesia kita klaim. Di sini bahasa nasional, ya sama. Tapi kita mau menunjukkan bahwa kemampuannya pasif dan tertulis. Untuk tujuan apa? Untuk membuat makalah. Sehingga bisa kita klaim di bawah-bawahnya. Nah, jangan lupa save and continue. Kemudian, bab 7 ini adalah pernyataan bahwa semua yang diisikan di depan, termasuk juga informasi mengenai S1 Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian itu adalah benar. Dulu formnya 5 ini diakhiri dengan bab 7 yang ada tanda tangan di atas materai. Nah, sekarang nggak ada lagi. Tapi nanti di sini akan ada statement bahwa seluruh data yang diunggah itu ya pada tanggal jam menurut waktunya si Poni adalah benar. Nah, itu klik. Nah, Bapak Ibu lakukan submit di sini, klik, maka file Bapak terkirim ke LSKI. Ya, terkirim ke LSKI. Nah, sebelum melakukan pengiriman ini, pastikan bahwa semua data yang diperlukan, terutama yang mandatori seperti ijazah S1, KTP, dan kalau KTA sekarang sudah otomatis ya ada di dalam sistem itu. Nah, untuk itu periksa lampiran 1 dan lampiran 2 nanti ya. Nah, kalau Bapak Ibu masih belum selesai, ini baru mengisi sekian persen, masih mau balik lagi, save continue di sini, nanti kapan-kapan dibuka lagi, diisi lagi. Tapi kalau sudah yakin, bisa submit di sini, klik submit. Namun sebelumnya mungkin bagus juga melihat lampiran dulu. Lampirannya diisi. Nah, ini adalah lembar untuk lampiran 1, ini adalah lembar dokumentasi pengalaman kerja yang lebih detail di sini. Ambillah 3 pengalaman proyek, dirinci di sini. Kenapa dirinci lagi? Kalau di bab 3 kan bukannya udah lebih rinci. Di bab 3 juga sudah rinci. Ini lebih rinci lagi karena bisa jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang hasil skornya itu setelah dinilai oleh Majelis Uji Kompetensi itu terkualifikasi untuk menjadi IPM atau IPU, maka lampiran 1 ini menjadi penting sekali. 3 proyek itu mungkin akan dielaborasi oleh Majelis Uji Kompetensi atau MUK. Ini proyeknya saudara yang mengerjakan, saudara sebagai apa? Coba ceritakan di proyek yang nomor di sini
paling bagus ini biasanya ada 3 ya, 1, 2, 3. Coba proyek nomor 2 ini ceritakan, keputusan keinsinyuran apa yang saudara ambil sehingga saudara pada waktu itu merasa ini adalah proyek yang berkesan, proyek yang menjadi unggulan saudara gitu loh. Nah, ceritakanlah. Kalau proyek itu dikerjakan oleh Anda, pasti Anda akan bisa menjawabnya. Oh, dulu saya melakukan terobosan. Begini, dari konsultan, ini di lapangan nih. Dari konsultan itu desainnya begini, tapi ketika di lapangan ternyata ada keadaan yang darurat sehingga desain itu tidak bisa diterapkan gitu ya misalnya, sehingga harus ada modifikasi. Dan saya tidak ada waktu lagi karena remote, karena jauh dari sana sini, tidak bisa minta kembali kepada konsultan untuk melakukan revisi, jadi saya melakukan perubahan keputusan gini-gini, tapi memang sebelum dieksekusi supaya paralel kita minta approval juga dari yang lebih paham. Nah, kira-kira demikian lah ya. Nah, jangan lupa save and continue. Nah, kemudian di bagian lampiran 2 ini adalah isinya data-data dokumen-dokumen pendukung ya. Data yang berisi dokumen pendukung. Yang pertama-tama dan utama itu data 1.2 ini adalah tentang pendidikan. Jadi ini ijazah S1. Ini 1.2 mungkin ada ijazah S2 ya. Ini nanti akan terinci di sini otomatis sebenarnya gitu. Kalau belum ya silakan aja diedit di situ. Periksa kembali sebelum mengklik tombol pengiriman pada tab 7 yang tadi. Di bab ini kan ada di sini periksa nih, gitu. Nah, dokumen-dokumen ini selain yang mandatori tadi, yang sifatnya nice to have gitu ya, bukan. Pokoknya yang lain-lain itu tidak akan diperiksa pertama kali. Tetapi itu bisa jadi juga tidak diperiksa. Akan tetapi itu menjadi penting tatkala seorang asesor itu MUK melihat, ini proyek ini saya ini contoh saja ini. Proyek ini saya ikut di dalam ini, kok nggak kenal nama dia ya. Nah, dia buka tuh dokumen, dia buka lampirannya, klik. Kalau diklik sini nanti akan ini ada tautan ya, atau hyperlink, nanti akan dibawa kepada, akan terbuka dokumennya bila diklik. Nah, sekarang terakhir kita di rekap. Rekap ini diskor otomatis oleh Simponi berdasarkan klaim pemohon. Klaim pemohon tadi klik W111, W112, dan seterusnya. Nah, maka akan keluar nilai seperti ini. Ini adalah nilai yang hasil klik saudara-saudara, ya, hasil tab klaim ini. Nah, di situ jelas ini bukan hasil uji, bukan hasil penilaian asesor ya. Asesor belum menilai kok, ini kan baru aja ngisi file gitu ya. Asesor belum menilai. Nah, di lembar ini, di dashboard ini yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu semua adalah pertama bahwa Bapak di sini nama ya, kemudian di sini ada tertulis badan kejuruannya. Badan kejuruan ini terisi otomatis tatkala Bapak mengisi di depan S1 atau tekniknya apa. Badan kejuruannya sipil, badan kejuruannya elektro, mesin, teknik industri dan sebagainya. Teknik lingkungan, teknik arsitektur ya, bukan arsitektur ya, teknik arsitektur. Kemudian ya, semualah ada 23. Nah, di bawah ini ada suatu opsi bahwa misalnya begini, konkretnya seorang insinyur atau sarjana teknik sipil, dia lebih banyak bekerja di dunia perkereta-apian, sehingga dengan demikian dia lebih menguasai teknik-teknik di dunia perkereta-apian. Ya, sipilnya tentu saja ngerti, tahu, tetapi di dunia perkereta-apian dia advance. Nah, adapun untuk yang sipilnya yang detil-detil, hitungan-hitungan detil itu dia mungkin rekrut anak buah yang menghitung dari sisi sipilnya, kira-kira gitu. Nah, ia ingin mengajukan sertifikasi di perkereta-apian. Nah, maka di sini diklik. Klik, di situ milih mau mengajukan pindah. Bisa double, bisa pindah. Tapi yang pasti kalau double itu dia diklik dulu, ini masih kosong, dia lulus dulu di sipil. Kemudian dia menambah, ikut lagi sertifikasi. Atau kalau pindah, ya begitu pertama kali ini dia langsung melakukan pindah nih ke kereta apian. Klik. Akan tetapi proses akan terhenti dalam arti kata sebelum BK yang dituju itu setuju menerima saudara pindahan dari teknik sipil, maka BK sistem akan berhenti, tidak akan terproses. Tapi kalau dia sudah setuju, misalnya dari sipil ke perkereta-apian setuju, jadi klik nih akan kembali normal, terbuka lah.
Nah, ini adalah nilai skornya 384. Ini tidak memenuhi ini angka kebutuhan yang diperlukan untuk seorang IPP. Ini untuk IPM, ini PU 6.000, tidak memenuhi. Nah, bagaimana tidak memenuhi? Karena angkanya memang kurang gitu loh. Tapi perlu dicatat oleh Bapak Ibu semuanya bahwa selain final score yang dinilai oleh Simponi, yaitu ini 600, 3.000, dan 6.000, juga weighting score. Weighting score ini juga akan dinilai. Kalau misalnya umpamanya saja ini hasilnya 800, tapi weighting score-nya ini 246, maka dia tidak memenuhi menjadi IPM. IPP memenuhi. Kemudian di sini misalnya berapa ya? Ini di dalam contoh ini ada 0 ya. 0 ini karena sebetulnya belum terisi. Nah, ini kalau ini nilainya misalnya kurang daripada 180, ya itu juga akan menjadi faktor yang tidak bisa lulusnya dia menjadi insinyur profesional ya. Nah, demikian Bapak Ibu, saudara-saudari, para sarjana teknik, para insinyur Indonesia maupun insinyur asing yang berpraktik di Indonesia. Ini tadi versi pertama dari video tutorial untuk pengisian FAIP dan bagaimana cara melakukan klaim unit kompetensi. Bila ada yang kurang jelas dan perlu penjelasan lebih lanjut, silakan menghubungi PII. Aksesnya ada, keterangannya ada di pii.or.id. Ya, di sana ada nomor-nomor kontak, ada alamat surel. Kalau mau menghubungi surel LSKI juga boleh, langsung itu lski@pii.or.id. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses kita bahu-bahu membangun Indonesia, meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara ya, bagi kemaslahatan rakyat Indonesia. Sukses dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.